menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di sorga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di sorga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di sorga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian
tak akan tergantikan.
Puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom, shalom, shalom ya. Hari ini 9 Agustus 2020, kita bersyukur bahwa Tuhan terus menyertai dan memelihara kehidupan kita ya. Bapak Ibu, khususnya anggota jemaat GSKI Kebon Jeruk, selamat mengikuti ibadah online hari ini ya, yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Esther Natasha Putra yang sudah bersama-sama di Sastra Geraha ya. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita akan beribadah bersama-sama. Biarlah sore hari ini kita juga terus merasakan kehadiran Tuhan. Sekalipun kita tidak berkumpul bersama-sama, tetapi dimanapun kita ada saat ini, mari persiapkan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk merasakan kehadiran Tuhan dalam ibadah kita. Haleluya. Supaya menggores jiwa kami Tuhan, sehingga kami boleh mengalami Engkau dalam kehidupan kami. Kami melabuhkan hati kami, kerinduan kami hanya kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku, siapkan hatimu
menyatakan kasih kami kepadamu, sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu. Inilah ibadah kami yang sejati, ketika kami mempersembahkan tubuh kami jadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan padamu. Haleluya. Kami ada di sini Tuhan, segenap tubuh, jiwa dan roh kami, dimanapun tempat kami saat ini. Kami benar-benar memberikan Engkau penghormatan yang seharusnya, memberikan Engkau tempat yang terutama, sehingga kami memuji Engkau, ketika kami menyembah Engkau, ketika benih-benih kebenaran ditaburkan, kami semua mengalami Tuhan dalam ibadah kami sore ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau mau hadir bersama-sama dengan kami. Kami siap Tuhan, tunduk dan beribadah kepadamu. Kami buka ibadah kami demi nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Setiap kita yang percaya berkata amin. 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 Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita bersuka cita sore ini. Amin. Sebab Tuhanlah kegirangan kita, Tuhanlah kesukaan kita. Mari sama-sama kita membangkit berdiri, kita memasuki gerbang Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Mari angkat suaramu, nyanyikan dengan segenap hati kita dan bersyukur kepada Tuhan. Di bumi dan di surga adalah Tuhan, Allah sumber kekuatan kita. Haleluya.
siapkan hatimu. Berikan firman-Mu untuk kami kenakan dalam hidup kami ya Bapa, agar hidup kami semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan, agar hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pada sore ini. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam satu nama junjungan hidup kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Entah sadar atau tidak Bapak Ibu, entah bisa terima atau tidak, keadaan kita hari ini sebenarnya adalah hasil dari keputusan-keputusan yang kita ambil di masa lalu. Rangkaian keputusan yang pernah kita ambil, entah itu tahun lalu, entah itu waktu kita masih pemuda, selalu ada yang berkesinambungan, dan mungkin hari ini kita sedang menuai. Nah, sayangnya kita tidak bisa kembali ke masa lalu, di mana mungkin ada keputusan-keputusan yang salah yang kita ambil. Untuk itu, saya mau mengajak kita semua untuk sore ini kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan tentang integritas. Memang kita tidak bisa kembali ke masa lalu untuk memperbaiki kesalahan itu,
Tetapi kita semua, kalau hari ini kita masih bisa bernafas, hari ini kita masih bisa melihat matahari, masih bisa melihat bulan, artinya Tuhan masih memberi kita kesempatan. Masalahnya adalah kita harus dengan bijak mengisi kesempatan yang masih ada, yang kita tidak tahu sampai kapan. Terutama kita yang sedang dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini. Bisa sewaktu-waktu musibah, bisa sewaktu-waktu kita terpapar. Untuk masa-masa yang masih ada, seberapapun lamanya itu, mari kita dengan bijak mengisinya. Kita bertindak hati-hati. Kita masih punya masa depan di dalam Tuhan. Nah, untuk itu kita harus perhatikan dua hal. Pertama, sebagai anak Tuhan, kita terpanggil untuk melibatkan Tuhan di dalam setiap pengambilan keputusan kita. Hidup kita masih ke depan, masih jauh. Masih ada banyak keputusan-keputusan yang harus kita ambil di depan ini. Belajar dari kesalahan masa lalu. Hal pertama adalah mari kita melibatkan Tuhan dalam segala hal. Bukan hanya hal-hal yang besar, memilih jodoh atau mau pindah rumah, tetapi dari hal-hal kecil kita belajar. Kita memperhatikan apakah dengan keputusan ini, apakah dengan yang ini saya lakukan, Tuhan disenangkan atau enggak. Dari hal pilihan nonton TV, dari hal pilihan berteman. Dalam masa-masa PSBB seperti ini, mungkin beberapa di antara kita mendapat giliran untuk kerja dari rumah, work from home. Nah, harus diakui kita punya waktu yang lebih. Dulu kita ke kantor dengan macetnya Jakarta, kita bisa mungkin 1 jam sampai kantor. Mungkin ada yang 2 jam. Tapi sekarang dengan bekerja dari rumah, 2 jam itu kita sudah hemat 2 jam. Menjadi pertanyaan buat kita semua. Apa yang kita lakukan dengan 2 jam yang kita punya ekstra itu? Kita biasa bangun jam 6, berangkat jam 7 supaya bisa masuk kantor jam 9. Sekarang kita bangun jam 9 kurang 1/4 pun bos di kantor waktu online dengan kita, dia sudah lihat kita sudah bangun. Karena jam kantornya jam 9. Kebiasaan-kebiasaan kita bisa jadi berubah karena adanya kebijakan untuk kerja dari rumah. Nah, kelebihan jam ini apa yang kita lakukan? Hal-hal yang kita anggap mungkin ini remeh, kecil. Tapi yuk kita perhatikan agar setiap apa yang kita lakukan, keputusan-keputusan kecil, apakah kita mau ikut ibadah online, atau kita mau nonton Netflix, atau kita mau nonton film seri apapun, itu pilihan hidup. Jadi hal pertama adalah kita semua terpanggil untuk melibatkan Tuhan di dalam setiap pengambilan keputusan kita. Bukan karena kita senang ini dan itu, tetapi karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Hal kedua yang kita harus perhatikan adalah sebagai umat Tuhan, kita dilatih untuk siap menerima konsekuensi dari keputusan kita. Kita diajar untuk bertanggung jawab. Dan ini merupakan salah satu pilar dari GSKI. Hidup yang bertanggung jawab. Keputusan salah yang pernah kita ambil, yang mungkin hari ini kita tuai. Karena Tuhan tidak pernah mengingkari integritasnya, hakikatnya. Firman-Nya mengatakan apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Bukan Tuhan tidak sayang kita, tetapi Tuhan mau mendisiplin kita. Tuhan mau kita sempurna. Oleh karena itu hal pertama jangan dilupakan. Selalu libatkan Tuhan sehingga tidak ada penyesalan dari keputusan itu. Tetapi jika sudah terlanjur kita mengambil keputusan yang salah, mari kita belajar bertanggung jawab atas apa yang terjadi karena keputusan yang salah itu. Kita mengakui kesalahan ini dan kita belajar mengatasinya. Jangan cari pembenaran, jangan nggak mesti kita bela diri. Kalau ditanya
Kenapa jadi bisa begini? Mari dengan besar hati kita katakan, ini salah saya. Ini salah saya. Ya, jadi kita belajar bertanggung jawab untuk apa yang telah kita putuskan salah. Jadi masalah sebenarnya adalah bukan tentang salah atau benar keputusan itu, tetapi bagaimana sikap kita sekarang untuk menghadapi masalah yang kita alami hari ini. Nah, biasanya kalau kita menyadari kesalahan, kita membuat satu janji, kita membuat resolusi, kita lalu bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Kita berdoa, kita minta ampun, dan biasanya dalam doa kita lakukan pengakuan dan janji. Tuhan, ampuni saya salah, tapi saya berjanji saya tidak akan mengulanginya lagi. Tapi masalahnya adalah apakah Bapak Ibu, apakah kita konsisten dengan janji itu? Hal ini akan kita pelajari tentang integritas sebagai anak Tuhan. Ada banyak pengertian tentang integritas, tapi pada dasarnya integritas adalah satu konsep yang menunjuk sebuah konsistensi antara tindakan dengan nilai atau prinsip yang kita kenakan. Jadi apa yang kita akui benar, apa yang kita anggap benar, apa yang kita katakan di mulut juga, itu yang kita lakukan. Itu namanya integritas. Lawan dari integritas adalah hipokrit, munafik. Ya. Maka seseorang dikatakan, oh dia berintegritas, yaitu ketika tindakannya sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Berarti ketika kita melakukan sesuatu hal, itu harusnya dasarnya karena kita tahu yang kita lakukan adalah benar, adalah sesuai kehendak Tuhan, bukan karena ikut-ikutan. Orang yang berintegritas tidak akan plin-plan, tidak akan ikut-ikutan. Kita harus fleksibel, kita punya toleransi, tetapi untuk hal-hal yang prinsip kita tidak bisa kompromi-kompromi. Nah, masalahnya dengan keadaan, dengan situasi seperti ini, dengan dunia yang begitu jahat hari ini, sejujurnya banyak kita yang sekarang mulai kompromi dengan dunia. Pada satu kesempatan Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Di Markus 8 ayat 27, Yesus tanya, kata orang, siapakah aku ini? Sebagian mengira Yesus adalah Elia atau nabi lain. Namun bagi mereka yang sudah mengenal Yesus, mereka menjawab, engkau adalah Mesias. Dan itu sebutan, julukan, pangkat atau gelar yang sangat tepat untuk Yesus sebagai juru selamat dunia. Ada sebuah cerita di Texas pada tahun 1800-an, ada seorang peternak bernama Samuel Augustus Maverick. Pada saat itu setiap ternak harus distempel, harus dicap. Tapi Bapak Maverick ini mati-matian tidak mau menstempel sapinya. Jadi Bapak Maverick ini terkenal di daerah situ. Dan kalau Bapak Ibu sekarang membuka kamus bahasa Inggris, menemukan kata Maverick, nama Maverick akhirnya dimasukkan ke dalam kamus sebagai orang yang tidak memihak pihak manapun. Dia punya integritas. Saya nggak ngomong dia benar atau tidak, tapi ini contoh dari seorang yang punya integritas. Nah, Yesus diberi julukan, diberikan gelar oleh murid-muridnya, engkau adalah Mesias. Menjadi pertanyaan untuk kita pada sore ini, julukan apa yang orang kenal tentang kita? Ketika orang menyebut nama kita, ketika teman lain menyebut nama kita, apa yang langsung terbayang di pikirannya? Oh, itu ibu yang cerewet banget. Itu bapak ya ampun arogannya. Apa yang harus kita bangun
dalam pikiran, dalam persepsi orang adalah kekekalan. Ketika orang melihat kita, orang ingat Tuhan Yesus. Ketika orang menyebut nama kita, orang ingat kekekalan. Itu yang harus kita bangun, dan itu tidak mudah. Dan itu tergantung dari apa yang kita lakukan pada mereka. Integritas harus dibuktikan. Bukan hanya menjadi slogan, tetapi harus dibuktikan. Karena orang akan menilai, akan memberi kita julukan sesuai dengan apa yang kita lakukan kepada mereka, atau yang mereka dengar tentang kita. Sampai mestinya yang paling membahagiakan adalah ketika orang dapat bersaksi tentang kita kepada temannya. Oh, dia saya kenal, bisa dipercaya. Bisnis sama dia aman, orangnya jujur, janjinya juga selalu tepat. Sampai orang terbangun seperti itu. Dan itu bukan sehari dua hari, itu harus dilakukan terus menerus, ya. Nah, Tuhan pun dalam Lukas 18 mempertanyakan, ketika aku nanti kembali, apakah aku mendapati iman? Ini satu kekhawatiran dari Tuhan. Apakah kamu masih setia? Apakah kamu masih punya integritas? Tuhan tahu dunia makin lama makin sulit, dunia makin rusak. Maka Tuhan ingatkan, ayo berintegritas. Satu hal yang Tuhan janji, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Tetapi janji itu tidak diberikan kepada semua orang. Janji itu diberikan ketika Tuhan memerintahkan kita memuridkan semua bangsa. Artinya ketika kita ikut melakukan kehendak Tuhan, ketika kita ikut menyebarkan pekerjaan Tuhan lewat posisi kita masing-masing, Tuhan berjanji dan Tuhan pasti menepati. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi tidak ada alasan untuk Bapak, Ibu, dan saya. Tidak ada alasan buat kita semua untuk tidak berintegritas. Karena Tuhan yang berjanji memberikan kita kekuatan, memberikan kita hikmat. Dan Tuhan tidak pernah memberikan kita pencobaan lebih dari apa yang kita sanggup tanggung. Jadi bukan alasan juga, saya nggak sanggup, saya terpaksa. Tuhan tidak pernah membawa kita kepada satu keadaan di mana kita terpaksa harus berbuat salah. Tidak pernah, itu pilihan. Tuhan berikan pilihan, kehendak bebas kepada kita. Kita harus ingat Bapak Ibu, kenikmatan sesaat ketika kita berbohong tidak ada artinya apabila dibandingkan dengan keuntungan jangka panjang jika kita berintegritas. Mungkin dengan berbohong saat ini kita terhindar dari satu masalah, tetapi resiko jangka panjangnya itu mengerikan. Apalagi kalau kita ingat di kekekalan nanti. Sedikit demi sedikit kebohongan yang kita bangun akan membuat kita menjadi berkarakter. Yudas awalnya tidak berani menjual Yesus, tidak punya cita-cita jual Yesus. Tetapi dengan Alkitab catat kebiasaan mencuri uang kas, sampai dia sudah imun. Dia udah enggak rasa dosa lagi. Bersikap jujur berarti kita tidak perlu takut dinilai orang. Karena integritas tidak membutuhkan pembelaan. Ingat, integritas tidak membutuhkan pembelaan. Integritas membutuhkan konsistensi. Kalau hari ini setelah mendengar kebenaran ini, Bapak Ibu sadar dan berjanji, jangan stop sampai situ. Jangan stop sampai janjinya, tapi lakukan, jalankan janji itu. Tuhan pasti beri kita kekuatan, Tuhan pasti beri kita jalan keluar, supaya kita juga bisa menjadi terang, menjadi berkat, menjadi garam untuk hidup sesama. Integritas. Kalau Tuhan cari hari ini, siapa di antara kita yang masih berintegritas, yang masih memegang prinsip sebagai anak-anak Allah? Tuhan temukan kita. Kita lakukan ini karena kita mengasihi Tuhan. Tugas Tuhan Yesus sudah selesai dengan sempurna. Dan sebelum pergi, dia menitipkan
Seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu. Kita semua adalah utusan-utusannya yang harus memiliki integritas yang sama seperti pengutus kita. Mari, saya mengundang semua kita, termasuk saya juga. Kita kembali kepada cinta kita mula-mula. Kita bangun kembali. Jangan takut. Jangan takut untuk ditolak. Jangan takut untuk merasa malu. Jangan takut dihakimi. Jangan takut gagal. Mari kita berintegritas. Yang penting adalah saya menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak boleh takut kepada siapapun melebihi takut kita kepada Tuhan. Kita tidak boleh mengasihi siapapun melebihi kasih kita kepada Tuhan. Maka jangan punya kepentingan apapun selain kepentingan Tuhan dan kerajaannya. Jangan bisa dibahagiakan oleh apapun dan siapapun kecuali hanya oleh Tuhan Yesus. Dan jangan menantikan apapun kecuali janjinya untuk membawa kita masuk kerajaannya. Dan mari saya ajak kita semua hidup tidak bercacat, tidak bercela. Kita lakukan ini karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Kita akan menyanyikan lagu Kulabuhkan Cintaku. Kita labuhkan cinta kita kepada Tuhan, yang oleh karenanya kita sanggup berintegritas. Jangan melakukan sesuatu karena terpaksa. Tuhan mau dengan kedewasaan, dengan kerelaan kita mengasihi Dia. Surga, kami sungguh bersyukur nasihat-Mu bagi kami melalui hamba-Mu ya Tuhan. Ampuni kami selama ini apabila Bapa mendapati kami tidak memiliki integritas seperti yang Bapa kehendaki, bahwa kami masih jauh dari integritas yang Tuhan inginkan bagi kami. Ampuni kami Tuhan, kami mau berubah, kami mau bertobat dalam sisa waktu yang
Bapa masih beri bagi kami hidup di bumi ini. Tolong kami Tuhan agar kami sungguh-sungguh melakukan apa yang kami ucapkan. Kami mengucapkan apa yang kami lakukan, agar hidup kami sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan berkenan memakai hamba-Mu, Ibu Esther, menjadi saluran berkat bagi kami. Pakai terus beliau, sertai, jagai, lindungi. Apa yang beliau lakukan kiranya sungguh berkenan di hati Tuhan, dan Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan nama-Mu. Memberkati keluarganya, kesehatannya, pekerjaan usaha buat tangan, dalam pelayanan beliau Tuhan. Terus jadikan saluran berkat, sehingga makin banyak jiwa dikembalikan Tuhan pada rancangan Tuhan yang semula melalui pelayanan beliau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Selamatkan bangsa Indonesia. Berkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, beserta seluruh staf, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Tuhan juga menolong, mengasihi, menyertai dan memberkati, khususnya bagi para pasien COVID-19, agar mereka juga boleh mengalami pemulihan secara jasmani, secara fisik ya Tuhan. Mereka mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan menjamah. Berkati seluruh dokter, seluruh perawat ya Tuhan, agar mereka diberi kekuatan, juga Tuhan jagai sehingga mereka dapat melakukan tugas dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu menyerahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan Bapa. Haleluya. Mari para permata hati Tuhan yang dikasihinya, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah berkat anugerah yang besar dari Allah Bapa di sorga. Terimalah cinta kasih yang sempurna dari Sang Gembala Agung Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pimpinan penyertaan Roh Kudus atas hidup kita semua sore hari ini sampai selama-lamanya. Kita semua sudah diberkati Tuhan dan siap menjadi saluran berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Ya, Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara semuanya ya. Sampai jumpa. Kami mengasihi Bapak Ibu Saudara. Haleluya.